Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rizal Pramudika Putra Yadi. Dan saya Muhammad Yaman Mauliansyah. Dan saya Muhammad Nur Fahri Ardani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rancangan aplikasi Fisherman. Aplikasi Fisherman Apps ini apa? Yaitu aplikasi untuk para pengepul ikan. Jadi para nelayan mengumpulkan ikan untuk dijual ke pengepul ikan agar mendapatkan uang. Jadi itu bisa dikatakan aplikasi ini hampir seperti aplikasi kasir bagi untuk pengepul ikan. Selanjutnya saya demokan untuk kelas diagramnya. Coba Mas Firman dibuka kelas diagramnya. Untuk kelas diagramnya, garis besarnya di sini ada 5 kelas, yaitu kelas admin, lalu kelas ikan, lalu kelas transaksi, kelas nelayan, dan kelas truk. Di kelas admin memiliki atribut ID underscore admin, lalu username sama password, dan untuk fungsinya yaitu CRUD, create, read, update, delete. Di sini lalu untuk ikannya seperti itu, untuk atribut sama fungsinya seperti transaksinya, atribut dan fungsinya seperti itu, seperti yang ada di layar. Jadi untuk admin ini melayani nelayan yang melakukan transaksi. Lalu untuk kelas transaksi ini mengambil data yang ada di kelas ikan. Jadi setelah data yang sudah diambil dari kelas ikan, lalu admin ini melayani transaksinya, dan untuk setelah melayani transaksinya itu nanti bisa untuk data-data transaksinya bisa mencetak struk. Jadi untuk garis besarnya kelas diagramnya seperti itu. Baik, untuk program kami ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk aplikasi atau kompilernya yaitu menggunakan NetBeans. Untuk konsep program kami ini menggunakan JFrame atau biasa disebut konsep drag and drop. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajri. Monggo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstrak. Tolong diklik yang abstrak, Mas. Nah, ini abstrak. Abstrak sendiri itu sebuah kelas yang tidak bisa diinstansi atau tidak bisa menjadi suatu objek. Jadi berperan sebagai kerangka dasarnya, kelas induk lah. Jadi seperti ini, public state integer, ppn ini total, public static string fix ppn, string ppn, public abstract void buat ppn, yang nantinya itu dipanggil di ini panggil abstrak, yang nanti dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada interface. Interface sendiri itu merupakan penghubung antar objek yang bersifat abstrak. Jadi ini ada penerapan interface pada program ini seperti ini, public static final integer persen sama dengan 10. Itu untuk menentukan berapa persen ppn-nya. Dan nanti juga akan kelihatan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Monggo, Mas Firman. Ya baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu polimorfisme. Jadi polimorfisme ini dalam OOP itu adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat kita artikan sebagai yaitu isinya berbeda. Kemudian tipe datanya berbeda dan parameternya berbeda. Kemudian polimorfisme yang kita gunakan ini menggunakan polimorfisme statis, yang dimana polimorfisme statis ini menggunakan metode overloading. Ya, bisa kita lihat di sini overloading dengan
nama metodenya sama, yaitu buat PPN, tetapi isinya berbeda, kemudian tipe datanya berbeda, parameternya berbeda, seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang inheritance. Ya, untuk inheritance sendiri dalam konsep OOP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Ya, bisa kita lihat di sini kelas barunya adalah ini, atau bisa disebut kelas anak, dan ini adalah kelas induknya, yang dimana kelas anak ini extends kelas baru. Ciri-ciri dari inheritance sendiri adalah memiliki tulisan extends seperti ini. Bisa kita lihat di sini mewarisi sifat yang dari kelas induknya, yaitu buat PPN. Bisa kita lihat di sini di kelas abstraknya itu buat PPN seperti ini, mewarisi. Kemudian enkapsulasi adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Struktur kelas yang dimaksud adalah properti dan metode. Dengan enkapsulasi kita bisa membuat pembatasan akses kepada properti dan metode, sehingga hanya properti dan metode tertentu saja yang bisa diakses dari luar kelas. Enkapsulasi ini memiliki 3 ya, yaitu yang pertama itu ada private, kemudian protected, dan public. Tapi di sini kita hanya menggunakan private dan public saja. Kemudian berikutnya saya akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Jadi begini untuk tampilan awalnya. Tampilan awalnya ini menampilkan profil dari kami, anggota-anggota dari kelompok 1. Kemudian di sini ada menu. Kemudian untuk keluar maka program akan tertutup, dan untuk mengklik yang ini maka akan masuk ke menu login. Kemudian login dengan username dan password yang sudah sesuai sebelumnya. Kemudian login. Maka di sini akan menampilkan menu transaksi. Yang pertama kita bisa memasukkan nama nelayannya. Contoh nama nelayan Adit. Kemudian jenis ikan laut. Ikannya ikan tuna misal, dengan harga 50.000 per kilonya. Kemudian masukkan jumlah dalam satuan kilo, yaitu misal 3 kilo, lalu diinputkan, maka seperti ini akan muncul. Nah, 2 tombol ini gunanya adalah untuk reset sendiri, gunanya untuk menghapus semua data pada tabel. Tetapi untuk hapus baris, untuk menghapus salah satu saja, caranya adalah dengan mengklik satu baris, kemudian klik hapus baris. Kemudian jika sudah, lalu cetak struk seperti ini, maka akan muncul menu konfirmasi dengan nama admin yang tadi login, kemudian dengan nama nelayan yang tadi sudah diinputkan, kemudian data ikannya, kemudian di sini ada total semuanya, yaitu 150.000, tetapi ini bukan total akhirnya karena ada tambahan PPN 10%-nya, yaitu 15.000, sehingga 150.000 dijumlahkan 15.000 menghasilkan 165.000 dengan total akhirnya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.